91, Charles Mo, sedang menenangkan dia. Di tengah kegelapan, suara Charles Mo sedikit serak, seperti ini terdengarnya agak mirip dengan suara Ricky Mo. Amanda Mu terkejut, rasanya malam ini, Charles Mo jauh berbeda. Sudah jelas yang disandera Amanda Mu, setelah Amanda Mu tidur sebentar perasaannya jauh lebih baik, tetapi perasaan Charles Mo sangat buruk, ada aura suram di seluruh tubuhnya. Membuat orang bertanya-tanya, hatinya secara tidak sadar menjadi takut. Amanda Mu ragu-ragu sejenak, tetap turun dari mobil. Amanda Mu berdiri di belakang Charles Mo, bertanya dengan suara kecil, "Kamu kenapa?" Charles Mo tidak berbicara, dia mematikan rokoknya dan menoleh ke belakang. Di kegelapan malam, meskipun Amanda Mu tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi tetap dapat merasakan tekanan yang begitu berat dari depan. Tiba-tiba, lelaki yang berdiri di depannya menundukkan kepala, mencium bibirnya. Ciumannya sangat dalam, nafasnya bergelora, membuat Amanda Mu menjadi gemetar. Setelah itu, tiba-tiba Amanda Mu tersadar, menjulurkan tangan menekan dada Charles Mo, ingin mendorongnya. Tapi, Charles Mo tidak seperti dulu, begitu Amanda Mu berontak langsung melepaskannya. Dia bukan saja tidak melepaskannya, tetapi mengencangkan tangannya untuk memeluk pinggangnya, membuat dia tidak dapat bergerak. Perbedaan tenaga pria dan wanita terlalu jauh, pemberontakan Amanda Mu tidak berguna. Dia hanya bisa pasrah menerima ciumannya yang makin lama makin mengganas. Sampai nafas mereka berdua semakin berat, Charles Mo baru melepaskannya. Amanda Mu sudah sangat lemas, begitu dia melepaskannya, kakinya yang lemas hampir jatuh ke lantai. Charles Mo menggunakan sedikit tenaga, memeluk dia dan membawanya ke dalam mobil. Charles Mo masuk dari sisi lainnya, menghidupkan mobil, dan tidak banyak bicara kembali. Sejenak kemudian, Amanda Mu baru tenang kembali, meskipun dalam hatinya marah dengan tingkah laku Charles Mo, tetapi tidak berdaya, dengan terdiam mereka berdua kembali ke villa. Lampu di dalam villa terang benderang, di mana-mana ada bodyguard. Amanda Mu sedikit kaget, apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin karena Ricky Mo merasa kehilangan dia, jadi mengumpulkan bodyguard untuk mencarinya. Tadi, Charles Mo berlaku tidak sopan terhadap dia, sepertinya tidak mendengarkan ucapannya, langsung masuk ke dalam villa. Amanda Mu mengikutinya dari belakang, melihat punggungnya yang tegap, makin merasa, Charles Mo, ini sulit ditebak. Begitu masuk, Charles Mo langsung naik ke atas. Setelah Amanda Mu kembali ke villa, hatinya terasa lebih lega, setelah hatinya lega, merasa kelaparan. Ada bodyguard yang melihat dia masuk ke dapur, bergegas mengikutinya, "Nyonya mau makan apa? Aku buatkan untuk kamu." "Makanan siap saji saja, aku makan apa saja juga boleh." Sekarang dia sangat lapar sehingga bisa menghabiskan 2 porsi. Amanda Mu berkata bisa makan apa saja, tapi bodyguard tetap saja menyiapkan masakan 1 meja penuh untuknya. Amanda Mu kelaparan sampai-sampai kepalanya berkunang-kunang, mengambil sumpit langsung memakannya. Baru saja makan setengah, mengangkat kepala melihat, Charles Mo masuk dan duduk di hadapannya. Ada bodyguard yang segera mengambilkan peralatan makan untuknya. Amanda Mu melihat ini dan bertanya, "Kamu belum makan?" Nada suara Charles Mo datar, "Tidak ada waktu untuk makan." Benar juga, Charles Mo menghabiskan banyak waktu untuk menolongnya, tidak ada waktu untuk makan itu juga biasa. Charles Mo sudah ganti baju, rambutnya agak basah, seharusnya sudah mandi. Saat ini Amanda Mu sudah makan cukup banyak, lalu meletakkan sumpit dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, sekali lagi kamu sudah menolong aku." Hati Amanda Mu sedikit kacau. Selama ini, Amanda Mu ingin menjaga jarak dengan Charles Mo, tetapi Charles Mo sudah berulang kali menolongnya, dari awal hubungan mereka berdua sudah tidak jelas. Lain kali jangan bodoh seperti ini. Charles Mo tidak mengangkat kepalanya, nada suaranya tidak ada emosi. Amanda Mu mendengar ucapannya ini, mentertawakan dirinya sendiri, memang aku terlalu bodoh. Tapi aku bisa apa? Bagaimanapun juga dia ibu kandungku, aku tidak mungkin tidak mempedulikannya, tidak peduli seberapa buruknya,
tidak pernah terpikirkan olehku, dia bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menipu aku, dan... Amanda Mu tidak melanjutkan ucapannya, suaranya mulai bergetar. Amanda Mu terdiam, rahang bawahnya tegang. Charles Mo mengangkat kepala, melihat Amanda Mu yang keras kepala, tidak tahu teringat apa, berkata dengan pelan, tidak semua ibu seperti dia, ibuku, dia sangat baik. Amanda Mu mengangkat kepala, terkejut, apa, Charles Mo sedang menghibur dia. Amanda Mu mengira, Charles Mo akan melanjutkan ucapannya, tetapi, Charles Mo sudah menundukkan kepala, melanjutkan makannya, seperti seolah barusan tidak mengatakan apa-apa. Malam ini, Amanda Mu bermimpi buruk terus. Amanda Mu bangun pagi sekali, selesai memasak tidak selera makan, duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Amanda Mu tidak tergesa-gesa mencari keluargamu untuk meminta penjelasan. Karena Amanda Mu tahu, anggap saja dia datang, Siska Mu tidak akan mengakuinya. Bas. Telepon bergetar. Amanda Mu melihat siapa yang meneleponnya, ternyata Lucy. Kemarin Amanda Mu menelepon Lucy, tetapi belum menceritakan dengan jelas, hanya mengatakan yang seperlunya, jadi Lucy tidak mengetahui kemarin Amanda Mu hampir saja terkena masalah. Charles Mo bisa pergi menolongnya, karena Lucy yang menelepon James. Apa hari ini mau pergi jalan-jalan? Beberapa hari lagi aku harus naik pesawat keliling negara untuk promosi film baru. Amanda Mu segera menyetujuinya, baiklah. Dia kembali ke kamar untuk ganti baju dan keluar, saat turun tangga dia melihat Charles Mo. Mau pergi kemana? Charles Mo melihat tas yang dipegangnya, sudah tahu Amanda Mu mau keluar. Jalan-jalan sama teman. Amanda Mu dengan cepat menambahkan, jalan-jalan dengan Lucy, wanita yang pernah bertemu kamu. Selesai bicara, Amanda Mu merasa penjelasan yang diberikan kepada Charles Mo sedikit aneh. Charles Mo berdiri, mengambil kunci mobil, aku antar kamu. Amanda Mu ingin berkata tidak perlu, tapi sepertinya, Charles Mo mengetahui apa yang dipikirkannya. Sebelum Amanda Mu buka mulut, Charles Mo langsung berkata, kakak sepupu berpesan, kalau kamu mau keluar dan aku ada waktu, dia minta aku yang mengantar kamu. Menyinggung soal Ricky Mo, Amanda Mu tidak seperti dulu, begitu mendengar matanya langsung bersinar. Saat Amanda Mu terkena masalah kemarin, yang menolong dia, Charles Mo, saat dia pulang ke villa juga tidak melihat Ricky Mo, bahkan sepatah kata pun tidak diucapkan Ricky Mo. Amanda Mu mengira beberapa waktu ini, dia sudah cukup menunjukkan ketulusannya, tapi sampai sekarang Ricky Mo tetap tidak mau bertemu dengannya. Kalau begini, menjadi sepasang suami istri yang dingin juga tidak apa-apa. Saling tidak peduli, tidak memperhatikan, hidup masing-masing. Dari kecil sudah tidak dipedulikan orang, ditambah satu Ricky Mo lagi juga tidak apa-apa. Berpikir seperti ini, hati Amanda Mu menjadi santai, dia berjalan menuju ke Charles Mo, memiringkan kepala dengan sedikit menggoda, kalau ini perintah dari kakak sepupu kamu, kamu harus mengantar aku, kalau kamu ada waktu luang dan mau mengantar, terima kasih ya. 92 terserah dia. Setelah mendengar ucapan Amanda Mu, sorot mata, Charles Mo terlihat kaget. Charles Mo menatap Amanda Mu dengan penuh tanya. Tapi dengan datar berkata, ayo jalan. Amanda Mu mengikutinya dari belakang, pikirannya sedikit kacau. Setiap orang sangat mudah dikuasai emosi, sekarang dia sudah tidak terlalu benci melihat Charles Mo, sebaliknya merasa hormat dan kagum, kalau dia bukan sepupu Ricky Mo, kalau Amanda Mu tidak menikah dengan Ricky Mo. Tapi dengan begini, permasalahannya kembali ke awal. Kalau Amanda Mu tidak menikah dengan Ricky Mo, dilihat dari identitasnya, selamanya tidak mungkin bisa berkenalan dengan Charles Mo. Ini masalah yang tidak bisa terpecahkan. Nasib memang seperti ini, sangat konyol dan membuat orang tidak berdaya. Mereka berdua naik mobil, tiba-tiba, Charles Mo bertanya, bagaimana rencana kamu untuk mengambil kembali kartu hitam itu? Amanda Mu tersenyum, tentu saja mencari jalan keluar. Kamu tidak takut kakak sepupu akan menyelidiki masalah ini? Dengan wajah tanpa ekspresi, Charles Mo bertanya kepadanya. Kalau dia ingin menyelidikinya, kemarin malam pasti sudah mencari aku. Pelan-pelan senyuman Amanda Mu menghilang, dia begitu lapang dada,
sudah pasti aku harus mengambil kembali kartu itu dan mengembalikan kepadanya. Awalnya mengira, Ricky mau meminta dia untuk menyimpan kartu hitam itu, sebagai pengakuan terhadap identitasnya. Sekarang sepertinya, karena Ricky Mo sama sekali tidak peduli dengan kartu hitam itu. Ricky Mo menangkap inti dari ucapannya, kembalikan ke dia. Saat memberikan ponsel kepada Amanda Mu, begitu Amanda Mu tahu yang memberi ponsel itu adalah Ricky Mo. Amanda Mu baru menerimanya dengan gembira. Saat dia memberikan kartu hitam kepadanya, bukan saja Amanda Mu tidak mau, tetapi masih mengembalikannya kepada Ricky Mo. Saat Ricky Mo memintanya untuk menyimpan kartu itu, Amanda Mu hanya menggunakannya satu kali. Sebelum ini, barang yang Ricky Mo berikan kepadanya, diterimanya dengan senang hati. Tapi sekarang, Amanda Mu mau mengembalikan kartu hitam itu kepada Ricky Mo. Akhirnya Amanda Mu kehilangan kesabaran untuk Ricky Mo yang tidak pernah dilihat olehnya, berencana untuk memfokuskan diri ke Charles Mo. Pemikiran ini membuat Ricky Mo tidak bisa senang, membuat raut wajahnya berubah. Lucy mendapatkan banyak uang dari peran filmnya, tetapi juga sulit untuk menghabiskannya. Setiap pergi jalan-jalan, menghabiskan uang sebanyak puluhan juta, kadang-kadang bisa menghabiskan sampai ratusan juta. Meskipun pengeluaran Amanda Mu tidak sama dengan Lucy, tetapi dia merasa sebagai seorang wanita, bagaimana cara menghabiskan uang yang dihasilkannya sendiri, terserah kita. Mereka berdua sudah hampir seharian berbelanja, waktu malam tiba, Amanda Mu mengajak Lucy untuk makan malam baru berpisah. Setelah kembali ke villa, begitu Amanda Mu masuk dia melihat Charles Mo. Apa kamu sudah makan? Kalau belum makan, sekarang aku masak untuk kamu. Amanda Mu sengaja pulang karena selalu teringat dirinya harus memasak untuk Charles Mo. Sekarang baru jam 6 sore. Charles Mo menganggukkan kepala, ekspresi wajahnya tersanjung. Charles Mo berusaha menutupi rasa senangnya, kemudian berbicara dengan sangat serius, belum makan. Bodyguard yang di sampingnya tersentak dengan wajah tanpa ekspresi, sudah pasti dia tidak akan memberitahu nyonya, tuan muda baru pulang makan dari Jade Imperial. Setelah Amanda Mu selesai masak, meletakkan makanan ke atas baki, menyuruh bodyguard mengantarkannya untuk Ricky Mo. Charles Mo saja belum makan, apalagi Ricky Mo, pasti belum makan juga. Kemudian Amanda Mu kembali ke kamarnya. Ricky Mo duduk di depan meja makan, melihat ada beberapa masakan yang sangat harum, menanyakan kepada bodyguard yang sedang menuangkan air untuknya, kamu rasa bagian mana dari nyonya yang berbeda dengan sebelumnya? Bodyguard berpikir dengan serius, berbicara dengan jujur, dulu begitu nyonya pulang pasti bertanya apakah tuan muda ada di rumah, hari ini tidak menanyakannya. Yang dimaksud tuan muda oleh bodyguard adalah, Ricky Mo yang belum pernah dilihatnya. Bodyguard selesai berbicara, merasa ucapannya kurang jelas, menjelaskannya kembali, yang aku maksud dengan tuan muda itu bukan kamu, tetapi, tuan muda itu, nyonya. Setelah lama berbicara, bodyguard merasa ucapannya makin lama makin rumit. Aku sudah tahu, kamu pergi saja. Ricky Mo memotong ucapannya, mengangkat tangan dan menyuruhnya pergi. Keesokan harinya adalah hari Senin. Pagi-pagi Amanda Mu sudah bangun dan berdandan. Saat turun tangga, Donnie sudah menunggunya. Amanda Mu melihat sekeliling, tapi tidak melihat Charles Mo, dia berjalan menuju ke Donnie, beberapa waktu ini sangat merepotkan kamu, lebih baik aku pergi kerja naik taksi saja. Selesai Amanda Mu berbicara, dia membalikkan badan dan pergi. Donnie. Sedikit pun tidak merepotkan, Donnie merasa pekerjaan yang paling ringan adalah mengantar jemput nyonya pergi dan pulang kerja. Setelah Amanda Mu pergi, Charles Mo yang berdiri di lantai 2, pelan-pelan turun tangga. Tuan muda, Donnie sedikit membungkuk dengan hormat dia tahu Ricky Mo sudah mendengar ucapan tadi, tidak banyak menjelaskan. Ricky Mo menuju ke pintu untuk melihat sebentar, dengan senyum yang dipaksakan berkata, terserah dia. Awalnya Ricky Mo mengira Amanda Mu hampir mengetahui identitasnya, yang tidak disangka adalah, ternyata sekarang Amanda Mu sengaja mulai menjaga jarak dengan Ricky Mo. Taksi Amanda Mu sudah tiba di perusahaanmu. Amanda Mu turun dari mobil, berdiri di depan pintu perusahaan, raut wajahnya sangat dingin, sorotan matanya penuh kepercayaan diri.
Nasib Amandamu sangat baik, dia bisa kembali. Amandamu berjalan menuju ke pintu, karyawan yang dilewatinya tanpa sadar melirik Amandamu beberapa kali. Mereka menyadari, Amandamu hari ini berbeda, meskipun wajahnya masih sama, tetap cantik, tapi merasa ada sesuatu yang berbeda. Amandamu melewati rekan kerja bagian pemasaran yang kenal dengannya dulu, memanggil dia, Amandamu, pagi. Pagi, Amandamu menoleh, melihat ke arah karyawan yang menyapanya dan tersenyum. Sepasang matanya yang cantik, bibirnya yang merah, kulit putih halus, semuanya sangat sempurna. Orang yang di sampingnya tampak terpana, setelah beberapa saat baru balas tersenyum. Sekelompok orang masuk ke dalam lift, Amandamu bersenda gurau dengan mereka, bagaimana kalian melewati akhir pekan, apa saja yang kalian lakukan. Aku menemani anakku pergi ke taman bermain. Aku berkencan dengan pacar. Pantas saja di lehermu ada bekas merah, aku kira digigit nyamuk. Omong kosong apa? Mereka semua saling bercanda satu sama lain. Pintu lift baru saja tertutup, sudah terbuka kembali. Orang yang masuk adalah Siskamu. Begitu Siskamu masuk, suara senda gurau di dalam langsung terhenti, tiba-tiba di dalam lift menjadi hening. Amandamu yang pertama masuk lift, berdiri di sudut belakang. Siskamu mengangkat dagu dengan sombong melihat sekilas semua orang yang ada di dalam lift, tidak menyadari Amandamu ada di sana. Amandamu mengawasi Siskamu, melihat jaket yang digunakan Siskamu, merek terkenal keluaran terbaru yang dilihatnya di mall kemarin. Harganya ratusan juta. Amandamu mencibir, berbicara pelan sambil tersenyum, selamat pagi kak. Saat ini lift naik perlahan, di dalam juga sangat sepi, suara Amandamu tidak keras, terdengar di dalam lift, kedengarannya sedikit aneh. Siskamu menoleh dengan tidak percaya, saat melihat Amandamu kembali, raut wajahnya berubah dalam sekejap. Siskamu seperti sedang melihat monster yang menakutkan, kakinya lemas hampir terjatuh, dia memegang pegangan lift, memandang Amandamu dengan melotot, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu? Menyadari sekarang ada di dalam lift, dia menenangkan hatinya, pura-pura tenang dan berkata, Amandamu, hari ini kamu pagi sekali. Saat Amandamu berbicara, orang yang berdiri di sampingnya sedikit mundur. Amandamu mengawasi Siskamu, samar-samar berkata, sedikit lebih pagi dari kakak. 93 makhluk yang menyedihkan. Amandamu melihat Siskamu dengan rambutnya yang terlihat lurus, sampai seluruh tubuhnya menegang. Dia ingin membuat dirinya terlihat dingin, sambil menahan tawa di ujung bibirnya. Tetapi ia takut terlihat jelas dari pandangan matanya, kalau begini, ekspresinya terlihat sangat aneh. Terlihat seperti epilepsi parah. Orang di dalam lift memperhatikan Siskamu yang terlihat tak normal, tetapi tak ada yang bersuara. Amandamu perlahan berjalan ke arah Siskamu. Satu tangannya dilingkarkan di lengannya. Tangan lainnya menyentuh kain mantelnya, dengan nada iri berkata, kakak baru beli baju baru ini ya, cantik sekali. Kelihatannya mahal sekali ya. Biasanya, Siskamu akan memamerkan pakaiannya, tetapi orang yang dilihatnya Amandamu yang dipikir sudah mati. Keinginannya untuk memamerkan sudah tak ada lagi. Malahan, baju yang dipakainya ini, baju yang dibeli menggunakan kartu hitamnya Amandamu. Enggak begitu mahal. Lengan Amandamu menghimpit lengannya, terasa seperti sedang dililit oleh seekor ular beracun. Kalau ia bergerak, bisa-bisa ia digigit mati. Mungkin menurut kakak enggak termasuk mahal. Aku kemarin di mall kelihatan baju yang sama, harganya lebih dari 900 ribuan. Dan juga harus pesan terlebih dulu, orang biasa walaupun ingin beli juga nggak bisa membelinya. Siskamu memesan mantel itu. Ia juga sudah merencanakan mau menggunakan kartu hitam Amandamu dari hasil penipuannya. Dilihat dari pandangan orang lain, Amandamu terlihat sedang iri dengan baju baru yang dipakai Siskamu, tapi hanya Siskamu yang tahu. Dia sudah dikagetkan Amandamu sampai tak bisa berkata-kata. Amandamu puas dengan respon yang diberikan Siskamu, ini barulah respon yang benar dari perlakuan buruknya. Ding! Lift sudah sampai, dengan otomatis membuka pintunya. Siskamu ingin bergerak keluar tapi tak berani bergerak, karena Amandamu tak melepaskannya. Orang-orang yang ada di lift melihat Siskamu yang tak bergerak, juga tak berani berjalan ke depan.
Amandamu dengan sengaja mengeluarkan suara kaget berkata, kakak sedang memikirkan apa? Kenapa masih nggak keluar? Semuanya sedang menunggu kakak. Dia sambil berbicara, sambil menarik Siskamu berjalan keluar. Saat keluar, dia juga tak lupa menoleh ke arah orang-orang yang ada di dalam lift berkata, sampai jumpa. Sampai ke kantornya Siskamu, Amandamu setelah mengunci pintunya, baru melepaskan Siskamu. Kakak sepertinya sangat takut denganku. Kalau kamu begini akan membuatku kesulitan, orang lain masih mengira kalau aku membencimu loh. Amandamu mengatakan satu kalimat, Siskamu langsung mundur selangkah. Amandamu tertawa dingin, sambil menahan kerah baju Siskamu, dengan suara galak berkata, jangan takutlah, aku dari awal selalu mendengar perkataan kakak, mana mungkin aku berani membencimu. Siskamu melihat Amandamu yang setengah hari ini berbicara terus, juga tak membahas masalah kemarin, dalam hari merasa beruntung kalau Amandamu rasanya tak tahu hari itu terjadi karena perbuatannya. Dengan pikiran seperti ini, dia mulai memiliki tenaga lagi. Siskamu melepaskan tangan Amandamu, memasang tampang curiga, Amandamu, apa kamu salah makan obat, dari tadi pagi meracau nggak jelas aja ke aku. Dia sambil berbicara, sambil memutar tubuhnya berjalan duduk ke kursi meja kantornya, merapikan dokumen manajer, sudah, sekarang jam kerja, kamu balik kerja dulu sana, kalau ada sesuatu pas pulang kerja nanti baru cari aku lagi. Amandamu sama sekali tak terkejut melihat Siskamu yang berpura-pura seperti tak pernah melakukan sesuatu. Baiklah, jam pulang kerja aku akan mencarimu lagi. Amandamu mengeluarkan senyuman, membalikkan badannya pergi keluar. Setelah ia keluar, Siskamu langsung dengan marah menjatuhkan dokumen-dokumennya ke lantai. Amandamu tak disangka muncul hidup-hidup. Penculikan yang terjadi di hari Sabtu lalu, itu merupakan rencana Kelvinmu dan Siskamu, demi menipu kartu hitam Amandamu. Dia dan Kelvinmu membencinya sampai tulang-tulang, dengan natural mereka tak bisa melepaskan Amandamu begitu saja. Dia diam-diam telah memberi kedua penculik itu bayaran tambahan, menyuruh mereka melakukan apa yang mau mereka lakukan ke Amandamu, setelah puas bermain dengannya baru membunuhnya. Kedua penculik itu merupakan penjahat yang sedang dicari, kedua orang itu putus asa, hati dan perbuatan mereka kejam. Siskamu setelah itu juga tak menghubungi mereka menanyakan bagaimana hasilnya, karena takut terkena imbasnya, dia dari awal merasa Amandamu pasti mati, tak disangka mereka rupanya gagal melakukan pekerjaannya. Amandamu sudah tak sama seperti dulu lagi, begitu dia tahu bahwa kasus penculikan itu direncanakan olehnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Amandamu keluar dari kantor Siskamu, langsung pergi mencari Kelvinmu. Penculikan yang terjadi di hari Sabtu lalu, pasti merupakan kerjaan ayah dan anak itu, kalau tidak Siskamu tak mungkin bisa melakukannya sendirian. Amandamu mengetuk pintunya, di dalam terdengar suara Kelvinmu, masuk. Dia mendorong pintu masuk ke dalam, Kelvinmu pas sedang mengangkat kepalanya. Saat ia melihat Amandamu, di matanya terlihat pandangan terkejut, tapi tak takut. Juga bisa dikatakan, hal yang mau dilakukan oleh kedua penculik itu, Kelvinmu tak mengetahuinya. Kelvinmu bangkit berdiri, Amandamu, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Nggak kenapa-kenapa, apa ibu baik-baik saja? Amandamu tak merubah nada bicaranya berjalan masuk ke dalam, tak terlihat perasaannya sama sekali. Kelvinmu melihat dia tak membahas masalah penculik itu, berpikir kalau ia tak tahu, dengan senyuman hangatnya berkata, dia tak apa-apa, nanti siang akan mengantarkan makanan ke sini, kamu mau makan bareng. Amandamu menganggukkan kepalanya, baiklah. Di siang hari, Novia Xiao akhirnya datang ke perusahaan Teja mengantarkan makanan ke Kelvinmu. Saat ia melihat Amandamu juga ada, raut wajahnya berubah, Amandamu juga ada toh. Sudah lama nggak makan masakan ibu, mendengar ayah bilang kalau ibu akan mengantarkan makanan, aku juga datang ikut makan. Saat Amandamu berbicara, dengan tatapan lurus memandang ke mata Novia Xiao, terlihat berseri-seri, membuat orang lain tak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Makanan yang kubuat biasa saja. Novia Xiao sambil mengeluarkan kotak makannya, sambil menghindari tatapan mata Amandamu. Novia Xiao yang terlihat sedang menghindar, membuat Amandamu mengerti, penculikan di hari Sabtu lalu, Novia Xiao juga mengetahuinya. Kalau tidak, kenapa ia terlihat bersalah?
Sulit mengatakannya, membuat ia merasa sedih sekali. Dia harus memastikan, selama 22 tahun ini, ibunya dari awal tak pernah mencintainya. Di dalam hati ibunya, ia sedikit pun tak memiliki tempat. Novia Xiao bisa melakukan apapun demi Kelvin Mu dan mereka. Perkataan Siska Mu tak salah, ibunya pun tak mencintainya, ia merupakan makhluk yang menyedihkan. Amanda Mu menundukkan kepalanya, dengan perlahan mengeluarkan tawa, tak pernah makan makananmu, makanya aku juga tak ingat rasanya seperti apa. Novia Xiao kaget mendengarnya, dia menoleh melihat Kelvin Mu sejenak. Kelvin Mu terlihat menatapnya dengan gelisah, dan menggelengkan kepalanya juga. Novia Xiao sedikit lega. Setelah melalui kejadian di Sabtu lalu, dia menyadari Amanda Mu sangat mempedulikannya, sampai-sampai kartu hitam yang begitu berharga tanpa berpikir langsung digunakan untuk membantunya. Di mata Amanda Mu ia terlihat begitu penting, kalau setelah ini Kelvin Mu menyuruhnya melakukan sesuatu, ia bisa membantunya. Bisa membantu Kelvin Mu, dia pasti akan sangat senang, dan memperlakukannya lebih baik. Dengan pikiran seperti ini, Novia Xiao makin memperlihatkan raut tersenyumnya, mengulurkan tangannya memberikan lauk untuk Amanda Mu, sambil mengeluarkan nada senang, kalau begitu kamu hari ini makan banyak sedikit. 94 mengungkapkan trik kotor. Terima kasih. Amanda Mu tersenyum tawar melihat Novia Xiao. Meskipun di mulut Amanda Mu mengucapkan terima kasih, tetapi Novia Xiao merasa dalam senyumannya mengandung arti yang dalam, sepasang mata indah itu sepertinya sudah mengetahui semuanya. Novia Xiao tanpa sadar gemetar, sumpit yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Amanda Mu membungkukkan badannya mengambil kembali sumpit yang terjatuh, berkata, "Ma, harus pegang sumpit yang mantap, kalau lain kali jatuh lagi, aku belum tentu bisa berada di sampingmu untuk membantu mengambilnya." Nada suaranya sangat pelan, tekanannya hangat, tapi di telinga Novia Xiao terdengar seperti ada maksud yang dalam. Alis Novia Xiao mengerut, tersenyum kembali, hanya tidak hati-hati saja. Apa benar, Amanda Mu membiarkan senyumannya, berdiri, aku sudah kenyang, aku keluar dulu. Sebenarnya dia jarang menggunakan sumpit. Kelvin Mu melihat Amanda Mu keluar, alisnya mengerut, dia merasakan ada keanehan dalam diri Amanda Mu. Begitu Amanda Mu keluar dari kantor Kelvin Mu, ekspresi di wajahnya hilang semua, hanya tersisa aura dingin yang menusuk tulang. Novia Xiao yang baru saja dengan sengaja ingin mengambil hatinya, terlihat di matanya, tapi di dalam hatinya sama sekali tidak tergerak. Sudah begitu lama, dia membohongi dirinya sendiri. Tapi kalau saja Novia Xiao sedikit menyayangi dia, tidak mungkin sudah begini lama tidak pernah membelikannya baju. Lebih tidak mungkin lagi bersujud meminta dia menggantikan Siska Mu untuk menikah dengan Ricky Mo yang impoten. Karena masalah penyanderaan kali ini, Novia Xiao baru mengerti pentingnya dia dalam hati Amanda Mu. Merasakan manisnya, jadi baru mau mengambil hatinya. Kalau saja itu dulu, mungkin dia sudah memaafkan Novia Xiao. Tapi, setelah hatinya hancur, baru tersadar kembali, meskipun Novia Xiao mengambil hatinya, tapi tetap saja tidak dapat meluluhkannya. Kemudian, dia tidak akan pernah mempedulikan Novia Xiao kembali. Tidak ada seorang pun yang setelah dilukai berulang kali, masih bisa berpura-pura tidak pernah terjadi sesuatu atas dirinya. Amanda Mu berjalan sampai ke tempat yang sepi, mengirimkan pesan ke wartawan yang dulu dikenalkan oleh Lucy Shen, hasil produksi handuk pembersih dapur terbaru dari perusahaanmu itu, kualitasnya sangat rendah, di dalamnya mengandung racun yang bisa membahayakan tubuh manusia. Yang menjadi andalan dari perusahaanmu adalah komoditas rumah tangga, 2 tahun yang lalu sudah pernah terekspos karena kualitas yang rendah, masalahnya terdeteksi, tapi kemudian bisa diredakan kembali. Saat itu Amanda Mu masih duduk di bangku SMA, setelah melihat berita ini, pernah diam-diam masuk ke perusahaanmu untuk melihatnya, memang bermasalah. Wartawan yang diperkenalkan Lucy memang dapat dipercaya, dibandingkan dengan yang lainnya, dia lebih beretika. Meskipun dia adalah wartawan di dunia hiburan, tapi dia bisa menggunakan berita ini untuk dijual ke media lain. Wartawan itu segera membalasnya, apa kamu yakin? Aku yakin, tapi kamu sendiri harus ke pabrik untuk memotretnya, aku kirim alamatnya ke kamu, yang paling diandalkan oleh wartawan adalah menyamar dan mencuri foto, ini keahlian mereka. Oke, baiklah.
Karena ada hubungannya dengan keluargamu, berita perusahaanmu sudah pasti menjadi berita yang berharga, jadi wartawan itu langsung menyetujuinya. Amandamu menyimpan ponselnya, berjalan ke meja kerjanya. Di tengah jalan bertemu dengan Siskamu yang baru selesai makan di luar. Novia Xiao sering mengantarkan masakan ke kantor, tapi Siskamu setiap hari sudah bosan makan masakan Novia Xiao, otomatis lebih senang makan di luar. Siskamu memanggilnya dengan sombong, bukankah kamu mau belajar sesuatu dari aku? Sebentar lagi aku ada rapat, kamu juga ikut dengar saja. Sekarang Siskamu sudah tenang, dia kira sangat mengenal Amandamu, kalau Amandamu tahu peristiwa itu adalah perbuatannya, tentu saja tidak mungkin setenang ini, tapi tidak bisa memastikan sepenuhnya, jadi dia ingin membiarkan Amandamu berada di sampingnya dahulu. Amandamu tersenyum menyetujuinya, baiklah. Di ruang rapat, Amandamu duduk di samping Siskamu, dengan tidak sepenuh hati mendengarkan isi rapat mereka. Meskipun Amandamu tidak terlalu mengerti, tapi dia juga bisa merasakan Siskamu sama sepertinya, memang tidak bisa apa-apa. Siskamu melihat wajah Amandamu yang kebingungan, hatinya bertambah bangga. Dasar bodoh tetap saja bodoh. Amandamu tidak peduli seberapa bangganya Siskamu sekarang, karena dengan cepat, semua proyek di perusahaanmu terpaksa berhenti. Setelah rapat selesai, Siskamu menahan Amandamu. Bahkan isi rapat yang begini mudah pun kamu tidak mengerti, aku usulkan lebih baik kamu segera kembali ke bagian pemasaran saja. Siskamu menatap Amandamu, dengan nada suaranya menghina. Oh, nanti saja baru dibicarakan kembali. Amandamu menatapi Siskamu, membalikkan tubuh dan pergi. Yang paling tidak disukai oleh Siskamu adalah tingkah laku Amandamu yang tidak mempedulikannya. Dia melihat punggung Amandamu dengan tatapan tajam, tidak percaya nasib Amandamu selalu begini baik, suatu hari, dia mau menginjak-injak Amandamu. Amandamu kembali ke meja kerjanya, melihat internet, menemukan tidak ada berita apapun yang berhubungan dengan perusahaanmu. Apa mungkin wartawan itu belum berhasil mendapatkan apapun? Atau dia belum ke perusahaanmu untuk menggali informasi. Tapi tidak lama kemudian, Amandamu mendapatkan hasilnya. Hampir pulang kerja, tiba-tiba kantor mengadakan rapat darurat. Tiba-tiba suasana kantor berubah menjadi sibuk, di mana-mana ada suara telepon berdering, sangat kacau balau. Amandamu belum lama berada di bagian proyek, yang dikerjakan hanya hal-hal yang kecil, tapi biasanya dia sangat ramah terhadap rekan kerja, ditambah identitasnya yang rumit, rekan-rekan kerja yang baik itu kebanyakan tidak mengaturnya untuk kerja. Jadi, Amandamu menjadi orang yang paling santai. Dia membuka ponselnya untuk online, tiba-tiba melihat berita terkait dengan pengungkapan berita utama perusahaan yang serupa. Mengejutkan, wartawan itu masuk ke dalam perusahaan yang menjual perabotan rumah tangga dalam skala besar dan mengungkap trik kotor pabrik. Membahas mengenai perusahaan yang menjual perabotan rumah tangga di kota J, tentu saja yang terpikirkan oleh orang-orang adalah perusahaanmu. Hari ini wartawan kami sendiri melakukan tes, masuk ke dalam pabrik, mengungkapkan trik kotor yang tidak diketahui orang, kebanyakan bahan berasal dari sampah, menyebabkan kerusakan yang besar bagi kesehatan manusia. Amandamu melihat terus ke bawah, sampai ke kolom komentar. Perabotan rumah tangga dari 10 tahun yang lalu, handuk, pel, dan lain-lain semuanya berasal dari perusahaan ini, tapi mulai 2 tahun yang lalu sudah tidak dipakai kembali, alasannya, yang pernah memakainya sudah tahu. Apakah bisa mengembalikan model baru yang baru dibeli dari perusahaan itu? Apakah kalian semua masih ingat dengan peran utama di video yang tidak sopan dulu? Sepertinya dia adalah putri dari pemilik perusahaan ini, bisa mengajar putri yang tidak tahu malu seperti itu, produk apa lagi yang masih bisa diharapkan? +1, aku rasa yang dikatakan di atas itu benar. +2. Plus nomor KTP, sudah tahu dari awal perusahaan semacam ini cepat atau lambat pasti bisa bangkrut. Setelah berkomentar mengenai video tidak sopan Siskamu, komentar di atas sudah mencapai 10.000, kecepatannya sangat cepat, semakin dalam penolakan terhadap penggunaan produk perusahaanmu. 95 menghambat. Amandamu melihat lagi kolom komentar itu. Berkat usaha keras yang dilakukan Siskamu beberapa bulan ini,
Dia semakin melihat malah semakin merasa komentar itu seperti ada orang sengaja mengirimnya, dan komentar yang mengikutinya sepertinya merupakan beberapa warganet yang dipanggil. Amanda Mu teringat Lucy Sen. Dia menangkap banyak layar komentar itu dan dikirimkan ke Lucy Sen. Bertanya kepadanya, ini komentar yang kamu kirim. Juga mencari warganet. Lucy Sen sedetik menjawab, wah. Kamu bisa mengetahuinya. Kamu jujurlah apa kamu memasang sesuatu yang aneh di dalam ponselku. Amanda Mu tertawa masam, dengan kata yang singkat membalasnya, perasaanku. Lucy Sen, perasaanmu benar-benar ajaib. Tetapi, saat kamu mau menguak perusahaanmu kenapa tidak membawaku? Aku jadinya membantumu mencarikan warganet untuk memancingnya. Lucy Sen orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Benar-benar tak ada yang berubah. Kamu jangan mencampur-campurnya, aku bisa mengurusnya. Kamu adalah publik figur. Hati-hati jangan sampai ada orang yang meretasmu. Amanda Mu benar-benar mengkhawatirkan Lucy Sen, kalau ada orang yang sampai meretas akunnya, dan dia bisa-bisa akan terkena dampak buruknya. Tak apa-apa, tak akan bisa dijatuhkan, pekerjaan ini aku rahasiakan dengan sangat bagus, tak usah dibahas lagi. Aku mau memakai penyamaranku untuk masuk Weibo ikut dengan keramaian ini. Malam ini ayo kita makan bersama untuk merayakannya. Merayakan, dotnya. Amanda Mu tak tahan untuk tertawa, dan keluar dari percakapan. Di sebelahnya ada rekan kerja yang berkata kepadanya, Amanda, departemen sedang rapat. Kenapa kamu masih ada di sini? Segera datang. Amanda Mu memasukkan ponselnya ke dalam kantong. Di belakang berjalan mengikuti segerombol orang untuk pergi rapat. Orang yang memimpin rapat bukan Siska Mu, tetapi wakil manajer. Wakil manajer memasang wajah serius, semua orang silakan hubungi pelanggan proyek kerjasama di tangan masing-masing, tenangkan mereka terlebih dahulu. Pelanggan yang ingin mengakhiri kerjasama, semuanya silakan untuk mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Amanda Mu dengan bosan memainkan rambut kepalanya. Mendengarkan dengan santai. Saat rahasia gelap perusahaanmu bocor ke publik, citra perusahaan akan menurun drastis di depan publik, seperti dulu merek susu bubuk yang tersebar menggunakan zat tambahan yang dapat merusak tubuh bayi. Akhirnya bangkrut, dan dengan mudah terjatuh dari tempat tinggi. Yang diproduksi oleh perusahaanmu adalah produk sehari-hari, bukan termasuk bahan yang dikonsumsi. Selama kemampuan relasi publik mereka masih ada, harusnya tak sampai bangkrut, tapi pasti bisa mendapatkan kerugian besar. Di zaman yang cepat berkembang ini, beberapa orang demi mengejar ketenaran dan keuntungan, hati mereka mudah berubah, tetapi orang yang benar-benar bekerja dengan jujur sudah tersisa sedikit. Amanda Mu melakukan sedikit pergerakan ini, tetapi jika pabrikmu tak memiliki masalah, bisakah paparazi mendapatkan sesuatu? Setelah rapat yang menegangkan itu telah selesai, telat melewati jam pulang kerja, hampir semua orang tinggal dan kerja lembur. Tetapi Amanda Mu tak berencana untuk lembur, dia mengambil tasnya meninggalkan tempat, hampir sampai di pintu lift, dan ia menoleh melihat ke arah kantor Kelvin Mu berjalan ke sana. Anehnya pintu kantornya terbuka setengah. Di dalam terdengar suara Siska Mu yang sedang sangat kesal. Kita setiap tahun memberi banyak hal lebih untuk mereka. Apa gini cara kerja mereka mengurusnya? Yah, bagaimana, perusahaanmu ini bisa bangkrut begini? Mendengar kata, bangkrut, Kelvin Mu dengan suara lantang menghentikan dia, diam. Aku dari awal sudah bilang agar kamu waspada sedikit, saat main keluar juga waspada sedikit, sekarang info keluargamu telah terkuak, masih juga ditambah dengan masalahmu yang keluar san dijadikan cerita, ini pasti ada orang yang sengaja mencegah perusahaanmu meningkat. Aku bagaimana bisa tahu kalau ada orang yang memotret dan merekamnya, aku saat itu hanya ingin bermain saja, tapi kamu saat itu juga tak mempedulikan aku hal ini, kamu sendiri bukannya juga di luar mencari wanita lain, waktu itu saat aku di luar aku melihatmu merangkul wanita yang lebih muda dari aku masuk ke bar. Siska Mu terlalu panik, lagi-lagi Kelvin Mu memarahinya, lalu langsung mulai mengatakan hal-hal yang tak patut dikatakan. Diikuti dengan suara, plak, suara Siska Mu tiba-tiba menghilang. Amanda Mu dengan perlahan membuka pintu itu sedikit, lalu melihat Siska Mu menutupi wajahnya, diikuti dengan suaranya yang tajam, kamu menamparku. Kelvin Mu terlihat agak menyesal, nada suaranya terdengar melembut, Siska Mu. Siska Mu munduk selangkah, jangan panggil aku. Selesai berbicara, ia langsung memutar tubuhnya berlari keluar. Amanda Mu melihat hal ini,
dengan segera membalikkan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Saat hampir mencapai pintu, ia terpikirkan kejadian lalu yang terjadi di depan pintu perusahaanmu. Orang-orang menghadangnya. Dari tasnya ia mengeluarkan masker dan topi. Di musim dingin dia sering terbiasa mempersiapkan masker di tasnya, tapi tak menyangka dapat berguna di saat-saat seperti ini. Amandamu saat keluar, langsung dikelilingi oleh wartawan. Apakah Anda merupakan pekerja di perusahaanmu? Apa posisi yang Anda miliki di perusahaanmu, berhubungan dengan rahasia gelap pabrikmu? Apakah kalian para pekerja mengetahui dengan jelas hal ini? Maaf, no comment. Setelah Amandamu selesai berbicara, tak sengaja menolehkan kepala, melihat Siskamu berjalan keluar. Amandamu memutar kepalanya, bersuara, pertanyaan kalian, manajer departemen kami mungkin bisa membantu menjawab kalian. Wartawan itu langsung melihat ke arah Amandamu melihat, dan melihat Siskamu. Meskipun tubuh Amandamu sangat ramping dan ideal, mata yang terlihat juga sangat cantik, tetapi pakaian yang digunakan sangatlah biasa, sedikit pun tak terlihat seperti orang penting pada pekerjaannya. Tetapi Siskamu menggunakan pakaian bermerek, pakaian yang minggu lalu baru dikeluarkan di pekan mode, dan terlihat di lingkungan industri hiburan, dapat mengenakan pakaian mahal seperti itu, terlihat kalau ia merupakan orang yang memiliki posisi yang tak rendah di perusahaan. Wartawan merupakan orang-orang yang cerdas, mereka langsung berjalan pergi mengerumuni Siskamu. Amandamu tak berjalan terlalu jauh, tapi ia berjalan ke sudut tempat orang-orang tak dapat melihatnya, melihat Siskamu yang sedang dikerumuni oleh wartawan-wartawan itu. Apa boleh tahu Anda memiliki posisi apa di perusahaanmu? Terhadap rahasia gelap pabrik perusahaan ini yang telah terungkap, apakah ada yang ingin dibicarakan? Kapan Anda berencana untuk mengklarifikasi hal ini ke publik? Pada awalnya, semua orang masih melingkarinya berbicara tentang masalah pabrik perusahaan. Juga tak tahu siapa yang tiba-tiba mengenali Siskamu yang sebelumnya pernah direkam di video tak senonoh, baru berubah menanyakan hal itu. Apakah kamu tokoh utama video tidak senonoh itu di Weibo sebelumnya? Kehidupan pribadimu sangat kacau, apakah kamu masih bisa mengatur perusahaan? Reporter yang mengajukan pertanyaan jelas tidak tahu bahwa Siskamu adalah putri Kelvinmu. Lagi pula mereka bukanlah wartawan hiburan, hanya sekedar tahu tentang masalah itu saja, dan tak beberapa memperhatikannya. Tapi ada wartawan yang dengan cepat merespon, mencari masalah video itu di internet. Lalu langsung memulai live broadcast di depan pintu perusahaanmu. Halo semua, saya wartawan, saya sekarang sedang berada di depan pintu perusahaanmu, dan wanita yang berdiri di belakang saya dikelilingi oleh wartawan adalah manajer tingkat menengah dari perusahaanmu. Menurut berita, manajer ini terperangkap dalam skandal video tidak senonoh beberapa waktu lalu. Untuk hal ini, sebelum reporter selesai berbicara, Siskamu merampasnya, dan menyalakan mikrofon yang ada di tangannya. Siskamu tidak memiliki gambaran kalimat yang ingin dikatakan pada saat ini, tapi berkata dengan nada tercela, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu wartawan dengan serius melaporkan sebuah fakta? Bagaimana hal-hal yang tidak berdasar ini dilaporkan?" Wartawan lain mengambil kesempatan saat Siskamu melakukan hal di luar dugaan ini, dengan cepat memotretnya dengan ganas. Kilatnya sangat menyilaukan mata, Siskamu menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya, dengan suara sedikit histeris, "Jangan potret, ku bilang jangan potret, penjaga. Penjaga ada di mana? Bawa mereka pergi dari sini." Wartawan yang tadi mikrofonnya dilempar, mengambil kembali mikrofonnya, dan ternyata masih berfungsi, dengan segera melanjutkan live broadcastingnya. "Orang yang baru saja menjatuhkan mikrofon saya adalah manajer perusahaanmu. Saya baru tahu bahwa dia adalah anak perempuan dari presiden perusahaanmu, yang bernama Siskamu. Selanjutnya 96 tidak sejalan, tidak ada tumpangan.